Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekotalk, podcast yang selalu menghadirkan obrolan-obrolan yang menendang dengan topik-topik terkini dan relevan. Saya Eko Sutiono akan menemani Anda dalam episode kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat, terutama ini sedang hangat di Bandung Barat. Malam ini kita akan ngobrol santai di malam minggu ini tentang rotasi mutasi jabatan di Bandung Barat pada tahun 2023 yang dilaporkan ke KPK oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Porbat. Pada dasarnya ini adalah dalam pemerintahan hal yang biasa terjadi. Namun apa yang membuat proses ini di Bandung Barat menjadi sorotan hingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau praktek korupsi di baliknya? Nah, bersama kita hari ini adalah ada narasumber yang sangat berkompeten yang selalu mengawal ketidakadilan di wilayah Bandung Barat, yaitu bersama Ketua Porbat Kang Suherman. Selamat malam Kang. Ya, selamat malam Pak Eko. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Eko. Rupanya bolak-balik terus ya Kang untuk untuk menegakkan keadilan di Bandung Barat ini. Jakarta Bandung Barat. Itu sebuah proses bagaimana kita mengawal pemerintahan Bandung Barat yang bersih. Oke. Siap Kang. Sebelum kita ke materi yang lebih hangat, ini Kang bisa dijelaskan dulu sedikit tentang apa sih itu Porbat dan bagaimana peran akan di dalamnya, sehingga ini selalu hadir ketika ada ketidakadilan di Bandung Barat ini. Ya, terima kasih Pak Eko atas undangannya. Malam ini kita ngobrol santai saja gitu kan. Bahwa Porbat adalah sebuah kelembagaan lembaga sosial masyarakat yang dinamakan Forum Peduli Bandung Utara, dan kita selalu eksis dalam setiap tatanan mengenai kepemerintahan. Itu Pak, pada prinsipnya. Ya, akhir-akhir ini Porbat kembali muncul karena ada isu yang cukup hangat yang kemarin udah dingin, sekarang Porbat ini tampil lagi. Bahkan minggu kemarin kabarnya langsung ke KPK ya Pak? Ya, betul sekali Pak Eko. Kita kan sebagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Porbat merasa prihatin gitu kan, merasa prihatin dengan selalu isu dan isu saja yang ada di kawasan Bandung Utara, kawasan Bandung Barat ini gitu kan. Dan kami gitu kan sebetulnya menindaklanjuti saja ya atas laporan rekan-rekan yang peduli terhadap Bandung Barat. Ya, rekan-rekan yang telah melaporkan tentang rotasi mutasi ini sendiri, kok nggak jalan gitu kan, seolah mana di tengah jalan gitu kan. Coba Porbat juga ya melaporkan dan mengevaluasi kenapa laporan-laporan ini tidak berjalan gitu kan. Oh ternyata bukan KPK yang mandul, bukan KPK yang tidak menindaklanjuti gitu kan. Laporan-laporan daripada rekan-rekan elemen di Bandung Barat ini sendiri gitu kan. Ini ada sesuatu hal tentang teknis saja gitu kan, tentang teknis pelaporan gitu kan. Banyak hal yang dilaporkan hanya sekadar laporan saja tanpa didasari dengan bukti-bukti yang bisa menjadi telah KPK naik ke tingkat penyidikan. Ini berarti kemarin itu Porbat mendatangi KPK melaporkan dengan bukti-bukti terbaru, bisa dikatakan seperti itu Pak? Ya, sangat jelas Pak. Karena kami lapor gitu kan, bukan sekadar lapor dengan cerita, tetapi kita harus membawakan 2 alat bukti, disertakan kronologis kejadian supaya bagian telahan KPK ini sendiri bisa memperdalam dan bisa secepatnya untuk menindaklanjuti laporan dari Porbat itu sendiri. 2 alat bukti tersebut sudah dipenuhi berarti? Nah, saya kira kita lebih dari 2 alat bukti yang telah kita serahkan waktu hari kemarin
ya ke KPK minggu kemarin gitu kan. Ini sebagai dasar daripada tim telaah KPK untuk menindaklanjuti laporan kami dan mempertegas laporan-laporan sebelumnya rekan-rekan aktivis Bandung Barat yang cinta terhadap Bandung Barat. Iya. Nah, ini kan yang dilaporkan rotasi mutasi di tahun 2023 ya. Betul. Ini yang kita laporkan rotasi mutasi tahun 2023 periode mantan Bupati Hengki Kurniawan. Nah, itu dari hasil pengumpulan data dan analisa atau temuan-temuan di lapangan untuk memenuhi pelaporan ini, apakah ditemukan adakah pihak-pihak yang diduga terlibat di dalam kasus ini? Apakah orang-orang biasa atau emang ada orang tertentu di kalangan pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri? Ya, secara logika bahwa rotasi mutasi ini sudah biasa dilaksanakan oleh pemerintahan dimanapun juga, gitu kan, dan di Bandung Barat, gitu kan. Rotasi mutasi ini sendiri melibatkan semua unsur yang terkait, ya pejabat yang ada di dalam Kabupaten Bandung Barat. Karena mekanisme kan rotasi mutasi ini sendiri baik dari BKSDM dulu, nanti ke TPK, baru bupati yang mensahkan atau merotasi mutasi pejabat yang berwenang. Jika benar ini bermasalah, berarti ada orang yang dirugikan dong? Saya kira atau banyak mungkin? Saya kira ya banyak. Ya, contohnya aja untuk rotasi yang tahun 2023 yang kemarin gitu kan. Ini kan secara logika gitu kan. Saya belum membuka bukti ya atau fakta ya, tapi logika akal sehat kita aja bahwa seorang yang telah dilantik ya berdasarkan SK Bupati diturunkan kembali jabatannya dengan SK Bupati kembali. Apakah ini tidak merugikan? Ya. Baik di internal pemerintah maupun moral daripada pejabat yang diturunkan kembali setelah dinaikkan. Padahal mereka ini gitu kan melalui mekanisme rotasi mutasi secara aturan. Nah, kalau melihat seperti itu seharusnya menurut ketuanya yang diturunkan itu juga harus ada tindakan hukum, betul nggak? Bisa seperti itu. Misalkan karena kan dia udah keluar SK, terus tiba-tiba ditarik lagi SK-nya, dikembalikan lagi ke asalnya. Nah, ini seperti apa itu? Ya. Ini ada agak-agak janggal ini sepertinya Ketua. Ya, inilah yang namanya dagelan gitu kan. Ya. Kalau saya seorang pejabat yang melalui mekanisme aturan yang benar dalam rotasi mutasi, begitu ada SK yang diterima dan SK itu dibatalkan, ya saya PT UN kan. Ya, tapi ternyata tidak ada yang berani untuk berani. Nah, makanya tanda tanya ini berarti ya. Makanya kenapa? Nah, makanya logika kita berpikir, ya. Kenapa pejabat yang diturunkan kok tidak berusaha secara hukum mempertahankan apa yang dia dapat? Ada indikasi apa ini? Padahal jelas ya kalau waktu itu udah keluar SK. Jelas. Ya, jelas kan SK-nya sendiri dikeluarkan oleh Saudara Hengki Kurniawan gitu kan. Bupati saat itu ya. Dan SK pencabutan kembali gitu kan oleh PJ Bupati Arsan Latif. Nah itu kan. Nah ini kan jelas ada dua kontroversi gitu kan tentang masalah pelantikan ini sendiri yang menjadi satu polemik di masyarakat Bandung Barat. Baru kali ini gitu kan. Sepertinya bukan hanya di Bandung Barat, pertama kali di Indonesia atau di dunia mungkin yang udah dilantik kemudian diturunkan kembali. Seperti itu, betul nggak Ketua? Ya, justru itu. Inilah salah satu ya dagelan yang terjadi di Bandung Barat. Selama 17 tahun ini sendiri gitu kan, ada rotasi mutasi yang seperti ini. Ada indikasi apakah? Makanya nalar ya logika kita sebagai aktivis gitu kan. Ya, selalu berjalan gitu untuk mencari bukti-bukti pendukung untuk dugaan-dugaan ke hal kolusi, korupsi dan nepotisme gitu kan. Nah, ini berarti kan pas melaporkan ke KPK
disertai 2 alat bukti. Bukti ini apakah hanya semacam ada WA, aduh tolong dong saya mau ini gitu, atau ada bukti yang lebih kuat, menguatkan sekali? Masalah bukti ini sendiri udah kami serahkan pada KPK gitu kan. Dalam bentuk apa kalau Dari bentuk surat gitu kan, maupun dokumen-dokumen yang kita temukan, Iya. gitu kan. Salah satu contoh saja yang akan kita ya? ini kan gitu kan, bahwa setelah munculnya rotasi-mutasi yang ini gitu kan, pemerintah KBB, terutama DPRD Kabupaten Bandung Barat, ya, mengadakan pansus, Iya. ya, dan hasil pansus ini sendiri, gitu kan, secara tertulis, ya, telah diserahkan oleh Ketua Pansus terhadap Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti. Dan ada beberapa temuan di sana, gitu kan, tentang kejanggalan daripada rotasi mutasi ini sendiri, gitu kan. Nah, secara administrasi oleh DPRD sudah dilaksanakan, tetapi satu yang kami kecewakan dari sikap DPRD Kabupaten Bandung Barat, kenapa tidak berani, gitu kan, melaporkan tentang dugaan-dugaan yang ada di balik terjadinya kesalahan administrasi tersebut. Mudah-mudahan tidak ada semacam kong kali kong ini ketua. Kalau emang terjadi seperti itu, aduh KBB, ampun ini, ya. Nah, motivasi dari korban sendiri ini apa sih sehingga harus membereskan masalah rotasi mutasi ini? Motivasi yang besar yang tersirat di korban itu sendiri, gitu kan, kami menginginkan aparatur pemerintahan yang bersih, itu kan, dari semua hal-hal yang menyangkut ke pemerintahan. Apalagi di tahun politis seperti ini, kita tidak masuk ke politis dan kita tidak punya kepentingan politis. Kita cuma menginginkan bagaimana Bandung Barat ke depan lebih bagus, ya, lebih baik dari semula. Dan kita harapkan, ya, bahwa ada indikasi gitu, ada indikasi orang-orang yang tanda petik gitu kan, tanda petik, ya, mau ikut juga meramaikan bursa bupati. Nah, kita tidak berharap bupati ke depan itu, gitu kan, orang-orang yang masih disinyalir dan masih, ya, punya perkara yang dilaporkan oleh masyarakat. Nah, ini menarik sekali, soalnya mantan Bupati Eki Kurniawan yang waktu 2023 ngadain rotasi mutasi ini sekarang masuk bursa juga ya? Kalau menurut informasi ya seperti itu. Ya, jadi kami berharap gitu kan, ke setiap partai politik ada, bukan Henry Kurniawan saja gitu kan, tetapi siapapun calon bupati Bandung Barat harus terlepas daripada urusan-urusan yang menyangkut masalah hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Kita dengan kejadian PJ saja gitu kan, ini menjadi satu pemikiran gitu kan, bahwa Pak PJ disimpan di Bandung Barat, ternyata dia punya masalah meskipun bukan di Bandung Barat. Pas begitu di Bandung Barat dia kena, kan jadi tetap yang ke bawah ya, yang nama Bandung Barat juga, gitu kan. Jadi ya ini berarti udah 3 ya Pak? Udah 3, jadi harus clear lah, harus clear gitu kan. Jangan sampai orang yang lagi dilaporkan, ya, di KPK atau di institusi penegak hukum yang lain gitu kan, yang masih berjalan gitu kan, ya sedikitnya dah direm dulu lah, direm dulu lah. Ya Pak, kembali ke belakang nih, dari kasus rotasi mutasi ini yang diduga ada penyelewengan, diduga ya Pak ya, ada penyalahgunaan wewenang di sini, ini berdampak nggak ke kinerja ASN yang lain dan ke psikologis dan moral ASN yang lain? Ya, saya kira ya jelas. Terus terang, dengan rotasi mutasi yang telah dilaksanakan 2023 ini sendiri, kami
dari korban banyak keluhan Pak. Oh, Ya, seperti banyak apa? banyak keluhan Dari ASN. dari ASN ya. Di WA kami beberapa ASN itu ya sangat ya mendukung, ya, sangat mendukung dan menceritakan kekacauan-kekacauan mereka tentang rotasi mutasi yang terjadi di Bandung Barat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang mengabdi di pemerintahan Bandung Barat ini yang sekian tahun gitu kan mengabdi dengan loyalitas dan dedikasi terhadap pemerintahan Bandung Barat, tetapi kalah ya dengan orang-orang yang baru yang asal usulnya tidak jelas, gitu kan? Ini hal-hal yang udah yang sudah beredar ya di kalangan ASN Bandung Barat, gitu kan? Cuma kan mereka tidak berani mengungkapkan hal tersebut, gitu kan? Karena rasa ketakutan, gitu kan? Rasa takut diintimidasi atau apapun gitu kan. Mereka banyak ke kami gitu kan, ke korban gitu untuk selalu menjaga keeksisan Bandung Barat ini sendiri. Saya membaca beberapa statement ketua di media. Selain bukti, katanya korban menyiapkan justice kolaborator untuk untuk memberikan keterangan-keterangan ke KPK bahwa hal yang merugikan masyarakat Bandung Barat khususnya ya, karena rotasi mutasi ini juga banyak pihak-pihak yang dirugikan. Ini udah menyiapkan 2 justice kolaborator untuk membuka kasus ini biar terang benderang. Betul seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah Pak Eko gitu kan. Dengan kesadaran serta sakit hati mungkin ya, ada keberanian dari beberapa ASN Bandung Barat yang secara langsung bahwa dia itu korban gitu kan, korban daripada rotasi mutasi ini gitu kan. Dan insya Allah kita akan menyiapkan ya 2 rekan yang telah sadar ya untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi dalam rotasi mutasi tersebut. Gitu. Tentu ini nanti akan diceritakan mereka ke KPK ya Pak. Ya iya. Selain alat ini semakin terang ini nanti ini siapa di balik layarnya ini. Biar terang benderang Pak Eko. Ya biar terang benderang bahwa kita udah menyiapkan alat bukti ya berupa surat gitu kan dan dokumen-dokumen yang lain dan didukung. Nah ini ada rasa satu kebanggaan dari korban itu sendiri gitu kan, bahwa ada kesadaran rekan-rekan ASN yang terlibat gitu kan, yang merasa dirugikan dalam hal ini mau menceritakan yang sebenarnya supaya kasus rotasi mutasi ini sendiri terkuak dengan jelas. Sebetulnya siapa sih aktor yang bermain gitu kan, yang bermain di sini gitu kan. Nah inilah saya juga secara pribadi dan secara kelembagaan sangat berterima kasih terhadap rekan ASN yang telah sadar gitu kan, bagaimana mau mengungkapkan proses rotasi mutasi yang terjadi. Tunggu saja Pak ya tanggal mainnya, insya Allah korban hari Selasa kita turun lagi dan akan mempertegas ya untuk masalah rotasi mutasi ini. Gitu Pak Eko. Oke, siap. Oke teman-teman semua di Bandung Barat, meskipun cuaca dingin tapi kita ini pembicaraan semakin hangat karena Bandung Barat ini 3 bupati udah terjerat hukum dan sekarang di masa rotasi mutasi tahun 2023 yang saat itu dipimpin atau sebagai bupatinya Hengki Kurniawan ini sedang dilaporkan ke KPK. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Augusta Lembang. Ya, terima kasih kepada manajemen Hotel Augusta yang mensupport kegiatan ini. Oke, kedua tadi sebelum jeda disampaikan bahwa nanti hari Selasa itu akan kembali ke Gedung Merah Putih. Ini apa nih tahap kedua ini yang akan dilakukan? Apakah membawa si justice kolaborator untuk memberikan keterangan atau membawa bukti-bukti yang lain, atau
Korban sendiri ini akan mendorong bersama masyarakat, mendorong KPK untuk segera menyelesaikan kasus ini. Seperti apa ini? Baik kok. Setelah hari Selasa kami turun lagi ke KPK untuk mempertajam ya langkah-langkah KPK untuk ke depan dalam rangka kasus ini terus bergulir ya, dan sampai dengan titik terangnya gitu kan. Dan ini kita support terus KPK untuk menyelesaikan apa yang dilaporkan baik oleh korban maupun oleh rekan-rekan aktivis Bandung Barat ya. Dan perlu Pak Eko dan rekan-rekan sekalian gitu kan, bahwa laporan rotasi mutasi ya tahun 2023 ini sendiri bukan korban saja. Oh, yang melaporkan bukan hanya korban? Bukan korban saja. Ternyata masih banyak aktivis Bandung Barat yang peduli terhadap Bandung Barat ya diantaranya rekan-rekan kami ya dari pemuda Bandung Barat gitu kan, dan banyak elemen-elemen yang lain gitu. Ini korban berarti memperkuat dengan bukti-bukti. Korban dalam hal ini gitu kan, kita tidak solo karir ya, bukan untuk nama baik korban saja gitu kan. Tetapi kami dengan rekan-rekan itu ya, bahu membahu bagaimana Bandung Barat ini bersih gitu. Itu saja motivasi kami gitu kan. Dan di sini tidak ada yang lebih unggul, si A unggul, si B unggul, enggak. Bahwa kami dan rekan-rekan aktivis Bandung Barat yang cinta dan peduli Bandung Barat tetap akan eksis untuk memperjuangkan. Nanti hari Selasa itu akan mempertajam tadi, untuk mempertajam. Maksudnya seperti apa nih? Akan ada sebuah aksi atau seperti apa ini? Kita akan mempertajam gitu kan, dan kita akan menuntut telahan KPK. Nah, telahan KPK ini sudah sejauh mana, dan kami akan berikan kembali gitu kan, support terhadap KPK ya, baik bukti yang diperlukan kembali maupun keterangan ya ASN korban gitu kan, untuk mempertajam ini. Akan memberikan keterangan di sana berarti ya gitu kan, supaya cepat tuntas nih Pak gitu, cepat tuntas, jangan sampai abu-abu terus gitu kan. Jadi seolah-olah gini, kami prihatin gitu kan dengan adanya ya selalu pemberitaan ya yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kok LSM ini gitu melapor melempem lagi kayak masuk angin gitu kan. Nah, saya jawab, LSM di Bandung Barat nggak seperti itu, gitu ya, nggak seperti itu. Bukan misalnya masuk angin, tetapi ya, telaahan oleh tim KPK gitu kan belum memenuhi unsur ya. Makanya kita pertegas dan kita berikan support ini. Bukan ada yang nyinyet ya? Bukan ada yang nyinyet. Saya yakin aktivis Bandung Barat itu punya integritas ya untuk Bandung Barat. Patut diapresiasi. Teman-teman sekalian di Bandung Barat yang mendengarkan podcast ini, jelas tadi kita garis bawahi bahwa aktivis di Bandung Barat ini sangat berintegritas. Tidak ada hal-hal lain yang menghalangi, karena mungkin tadi ada kurangnya bukti atau kurangnya nopung kalau secara bahasa hukumnya. Nah, ini Pak Ketua, nanti ASN yang korban akan memberikan keterangan di KPK, betul seperti itu. Nah, ini ada nggak secara khusus untuk melindungi mereka, karena mereka kan korban ikut menyuap, takutnya dia berpikiran, aduh ini saya masuknya ke penyuap kan sama aja yang menyuap. Ya, pasti Pak Eko, gitu kan. Kenapa kasus-kasus yang seperti ini gitu jarang terungkap? Karena masyarakat takut itu. Ya. Dia sebagai korban, tetapi takut ya dikategorikan penyuap, karena yang menerima dan yang memberi itu kena. Nah, makanya kita mau minta jaminan kepastian untuk mengungkap kasus ini. Ya. Supaya ini terang benderang Pak. Ya, terang benderang gitu kan. Jadi yang sangat salut, jarang sekali ya yang namanya yang terlibat tetapi
berani untuk memberikan. Ini berarti salah satu ciri bahwa dia itu cinta terhadap Bandung Barat sebenarnya gitu ya. Nah, inilah yang saya apresiasi, ya. Ada kesadaran, kesadaran bagaimana Bandung Barat ke depan itu lebih bersih, Ya. gitu kan? Dan praktek-praktek seperti ini jangan terjadi kembali, gitu kan? Karena yang namanya jual beli jabatan, gitu kan? Atau yang namanya gratifikasi itu sendiri, gitu kan? Itu harus memenuhi unsur bukti. Bukti ini sendiri, gitu kan? Bisa, ya, kwitansi, foto atau segala macam, gitu kan ya? Ya. Tapi sulit didapat. Iya. Sulit didapat. Karena malu mengeluarkan. Sulit, takut. ya, takut sulit didapat. Apalagi keterangan, keterangan korban, gitu kan? Iya. Makanya alhamdulillah kata saya juga, mungkin ini salah satu ya jalan, ya bagaimana Bandung Barat ke depan itu bersih. Iya. Oke. Masalah rotasi mutasi ini kan bisa dikatakan sesuatu yang sangat krusial kalau misalkan tidak mengikuti aturan. Dampaknya tadi seperti itu. Nah, menurut ketua kedepannya seperti apa sih biar untuk rotasi mutasi ini dipastikan adanya transparansi dan keadilan di lingkungan Bandung Barat? Ya, dari proses awal Pak. Ya, di sini kita harus punya ya BKSDM yang punya integritas. Ya. Ya. Tim TPK, ya, yang betul-betul integritasnya itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan? Berarti muncul kasus seperti ini kemarin-kemarin mereka itu bisa dikatakan belum memiliki integritas ya? Ya, contohnya aja, lolosnya orang-orang tersebut, nama-nama tersebut gitu kan? Iya. Bukan ditulis oleh bupati, tetapi keluarnya itu dari BKSDM dan TPK. Bupati Nawis. Nah, Bupati Nawis baru mengumumkan. Iya. Tetapi ada sesuatu hal yang lucu, gitu kan, untuk 2023 ini, gitu kan, dari TPK yang diusulkan dibacakan oleh Bupati, ternyata ada yang dicoret. Ya. Itulah, ya, dugaan bahwa ada penyalahgunaan kewenangan Bupati. Dicoret sama Bupati. Nah, itu kan keterangan daripada tim TPK terhadap Dewan. Oh. Ya. Dan saat pansus. Dan dibuktikan, Pak ya, dibuktikan dengan surat rekomendasi ya pansus terhadap DPRD ya bahwa TPK telah memberikan keterangan ketua TPK memberikan terhadap bupati, tetapi nama-nama tersebut dicoret yang harusnya diumumkan, gitu kan? Dan fakta itu udah saya serahkan ke KPK. Ya. Padahal yang udah diajukan itu udah lolos kualifikasi ya. Ya, gitu, yang udah lolos, tetapi ternyata waktu dibacakan, gitu kan, orang tersebut tidak muncul, malah muncul orang yang lain-lain. Makanya, gitu kan, indikasi-indikasi arah ke arah nepotisme, gitu kan, atau penyalahgunaan kewenangan saudara bupati, gitu kan, nah, kita di sana, maksudnya, gitu Pak. Nah, ini selain rotasi mutasi yang terlibat dari pucuk pemimpinan yang diduga ya, kan tadi ada penyalahgunaan wewenang. Ini berarti ada selain itu di pihak OPD juga, menurut ketua kemarin saya baca di media itu ada yang melakukan juga penyalahgunaan wewenang. Seperti apa itu modusnya? Jadi gini, Pak, gitu. Pengusulan terhadap BKSDM ini sendiri, gitu kan, itu kan melalui kepala dinasnya dulu. Iya. Kalau misalnya di eselonnya itu, gitu Pak ya. Nah, ini ada yang memberikan nama-nama tersebut, gitu kan, yang tidak sesuai dengan kriteria, gitu kan. Makanya dalam unsur rotasi mutasi ini sendiri kan melibatkan ya OPD juga, gitu kan. Seluruh OPD atau ya seluruh OPD yang tidak melakukan mekanisme ya yang memberikan atau merekomendasikan orang ya bawahannya untuk dirotasi mutasikan, gitu kan. Nah, disinilah
alurnya. Bukannya itu bagus kalau dari kepala merekomendasikan bawahannya, oh ini bagus nih untuk jabatan ini. Ya, kalau sesuai ya bagus. Oh. Ya, kalau sesuai ya bagus, Pak. Kalau tidak sesuai, contoh ya. Contoh. Ini contoh kasar, ya. Contoh yang nyata, gitu kan. Sekdis Inspektorat, ya, dimutasikan ke Sekdis Damkar, gitu kan. Nah sementara, ya, pangkat yang dimutasikan ini sendiri lebih tinggi daripada kepala dinasnya. Kan ini lucu. Seharusnya kan ini bagian pengawasannya ada di BKSDM dong, ya. Kenapa ini terjadi? Nah, sesuatu hal yang ini gitu kan, ya yang rancu, gitu kan, gitu kan. Kata saya juga kalau rotasi mutasi itu udah hal yang wajar, tetapi mekanisme dan tahapannya harus dilakukan dengan benar, supaya roda pemerintahan ini sendiri gitu kan berjalan secara normal dan baik untuk ke depan. Nah, ini bagaimana ketua melaporkan kasus ini ke KPK sehingga sekarang mulai menghangat lagi kasus rotasi mutasi ini. Nah, mekanismenya supaya masyarakat juga tahu ingin melaporkan ke KPK itu harus seperti apa sih? Jangan sampai udah dilaporkan nanti ngendap diam lagi gitu seperti itu. Sebetulnya Pak, untuk laporan korupsi ya atau penyalahgunaan kewenangan atau apapun juga ke KPK itu sangat antusias sekali gitu kan KPK menerima hal itu. Tetapi tahapan-tahapannya Pak, tahapan-tahapannya supaya proses laporan ke KPK itu ditindaklanjuti gitu kan. Iya. Saya minta itu kan haruslah langsung laporan itu diterima oleh pengaduan masyarakat ya. Jangan cuma mengirim surat saja ya. Supaya nanti ada proses bagaimana menceritakan kronologis yang dilaporkan ya. Nah, ini kronologis yang dilaporkan ini sendiri membantu tim penelaah KPK ya untuk menindaklanjuti. Nah, kalau misalnya sekedar surat saja gitu kan pasti mentok lah Pak, pastilah mentok. Tetapi kalau misalnya kita langsung ya terhadap bagian pengaduan KPK dan kita diminta ya untuk menceritakan ya kronologis laporan kita dari A sampai Z gitu kan. Kenapa kita melaporkan ini? Ada unsur-unsur apa di dalamnya dan bagaimana gitu kan prosesnya ya. Ini sebagai membantu tim ya KPK, penelaah KPK sebelum masuk ke penyidikan gitu kan. Nah, apalagi didukung dengan bukti-bukti ya, dengan bukti-bukti ya. Wah, ya. Ini kan kasus tahun 2023. Nah, sekarang kembali udah 2024 dan menjelang pilkada. Apakah ini tidak ada namanya unsur politis seperti itu ketua atau seperti apa? Atau mungkin karena baru sekarang ada yang siap memberikan keterangan? Perlu diketahui Pak, bahwa laporan tentang rotasi mutasi ini sendiri bukan kali ini Pak, ini jauh-jauh hari ya sebelum ramainya atau mendekati pilkada. Dan kita ya Korbat dan rekan-rekan yang lain, saya kira tidak ada kaitan dengan politis. Tidak ada dengan politis. Nah, itu harus digarisbawahi. Tidak ada kaitannya dengan politis karena ini tadi saya simak hanya ingin tujuannya untuk mengembalikan marwah Bandung Barat untuk bersih ya dari KKN seperti itu. Ya, betul sekali Pak Eko. Jadi hilangkanlah konotasi itu gitu kan. Dan kami bergerak ya tidak ada muatan politis atau kepentingan tertentu. Karena kami tidak partisan ya. Dan kami berharap gitu kan bahwa pilkada ke depan ini sendiri, November ini sendiri
diisi oleh orang-orang ya yang bersih dari permasalahan. Dan silakan untuk hak pilih ini sendiri terhadap masyarakat. Karena saya yakin masyarakat Bandung Barat udah cerdas sekarang. Bagaimana memilih pemimpin, gitu Pak. Nah, teman-teman di Bandung Barat, itu jawaban-jawaban yang sangat atau obrolan kita di malam minggu ini yang cukup menarik untuk pembahasan ini, karena banyak hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya dan sekarang ini menjadi sebuah pengetahuan yang baru buat kita semua. Ya, Pak Ketua, tadi dikatakan bahwa laporan ini dilakukan sejak tahun 2023 ini sudah dilakukan. Sekarang dilanjut lagi. Nah, udah kelihatan belum ini dari KPK sendiri langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka untuk kasus ini? Nah inilah Pak Eko, gitu kan. Kenapa kita terus mendorong bahwa kasus ini harus bisa tertuntaskan dengan baik, gitu kan. Makanya kita terus eksis ya akan mendorong KPK untuk segera ya bisa menuntaskan ya permasalahan ini, dan kita akan selalu mendorong tim telaah KPK, gitu kan, dengan beberapa bukti-bukti yang diperlukan oleh KPK itu sendiri, gitu kan, supaya KPK segera melakukan. Dan insya Allah, gitu kan, tim KPK ya tidak akan mempetieskan laporan masyarakat selama laporan masyarakat itu sendiri valid, ya valid, gitu kan. Dan saya kira untuk kasus rotasi mutasi ini sendiri, dan saya punya keyakinan ini akan tuntas. Ini ya, selain ASN yang dirugikan, apakah masyarakat juga dirugikan, Ketua, dengan adanya penyalahgunaan wewenang ini? Masyarakat secara umum. Dampaknya pasti ada Pak. Saya lihat kalau ada pergantian pejabat, gitu kan, pasti Pak beda kebijakan. Apalagi misalnya pejabat baru dilantik, ya, baru beberapa hari juga dikembalikan lagi, gitu kan. Ini ya sangat jelas ada dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Ini juga bisa dikatakan pemerintah Bandung Barat seperti tidak berwibawa ya, seperti itu. Ya, kan kita berharap Pak, kita berharap bahwa pemerintah Bandung Barat ke depan ini sendiri, gitu kan, sangat berwibawa, gitu kan. Jangan sampai seperti sekarang, ya, memberikan SK si cepot. Hari ini diberikan, besok lusa diambil kembali, gitu kan. Kan ini lucu. Seolah-olah SK ini sendiri, gitu kan, ya seperti mainan, seperti mainan, gitu kan. Padahal kita masyarakat udah mewakilkan, istilahnya udah memberikan kepercayaan ya kepada pimpinan Bandung Barat itu ya, untuk satu amanah, dua transparan, gitu ya. Sebetulnya Pak, ya, bahwa rotasi mutasi ini sendiri sudah diatur kok, baik oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah, gitu kan. Bagaimana mekanisme rotasi mutasi dengan aturan-aturannya. Nah, jangan sampai aturan ini sendiri cuma slogan saja. Contoh halnya saja ya, dalam rotasi mutasi ya kemarin, untuk pengangkatan 4 orang camat, kan ada beberapa yang dikembalikan ya. Nah, itu jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekda Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan surat terhadap Bupati Bandung Barat bahwa orang yang dimutasi menjadi camat itu harus mempunyai kriteria. Satu, dari jenjang pendidikannya di ilmu pemerintahan, atau telah mengikuti diklat Pamong Praja. Nah, kenapa
orang yang belum memenuhi persyaratan itu sendiri bisa dilantik dengan dasar pernyataan saja dari seorang Bupati Hengki Kurniawan dengan calon camat yang itu kan bahwa setahun itu mau disekolahkan. Lucu kan Pak? Iya. Harusnya sebelumnya Nah, ya. harusnya sebelumnya kan itu aturan itu sebelumnya, Iya. bukan sesudahnya dilantik baru menempuh. Ah, kalau gitu mah, Karena salah satu syarat itu untuk menjadi camat ya salah satu syarat yang yang udah harus, baku yang harus dipenuhi. yang dipenuhi. Atau enak tuh Pak, saya nanti nyalonin kepala desa, ya nyalonin kepala desa, nantilah ijazah saya mah Sekolah dulu. gitu kan? Apa seperti itu? Nah, jaminan yang diberikan oleh Hengki Kurniawan terhadap camat tersebut yang itu kan Iya. kan rancu. Iya, betul, Pak. Nah, dengan tanda tanya buat kita, logika akal Kenapa? kenapa? Ada Gitu. apa? Ada apa? Iya, Gitu kan? Kok dipaksakan sekali? betul. Nah, indikasi hal seperti itulah, Pak, ketidaksehatan rotasi mutasi yang ada di Bandung Barat. Iya. Dan mudah-mudahan untuk ke depan, gitu kan, bahwa aturan harus menjadi pegangan, Iya. ya, bukan semboyan. Iya. Ketika melakukan rotasi mutasi sesuai aturan berarti di sana tidak akan terjadi jual beli ya, Pak. Saya kira seperti itu. Iya. Makanya di sini, gitu kan, fungsi dari BKSDM, PPK, gitu kan, harus berjalan dengan baik. Jangan sampai di BKSDM juga ada oknum. Ada oknum yang meloloskan orang-orang yang tidak sesuai, gitu kan? Yang mudah-mudahan lah untuk ke depan, gitu kan? Nah, dengan terjadi hal ini harusnya menjadi evaluasi, Pak. Iya. Kalau saya jadi bupatinya BKSDM sekarang saya udah pecat semua, Pak. Saya pindahkan. Seger power. Nah, iya. Karena Apa udah itu? terkontaminasi Udah berarti ya, Pak, ya? terkontaminasi dengan kejadian saat sekarang aja, gitu kan? Iya. Nah, ini menandakan bahwa fungsi BKSDM ya tidak jalan. Padahal ini BKSDM itu bisa dikatakan untuk menempatkan sumber daya manusia yang benar-benar sesuai tempatnya ya Pak ya? Betul. Jangan sampai BKSDM ini sebagai gudang calo, gitu kan? Untuk meloloskan orang-orang yang tidak punya kriteria ya menjadi pimpinan di Bandung Barat. Iya. Oke. Nah, untuk memastikan BKSDM kedepannya itu baik dan berintegritas, itu seharusnya ada pengawasan khusus atau seperti apa Pak ini untuk di BKSDM sendiri? Saya kira pengawasan itu pasti ya, baik di internal pemerintah Bandung Barat maupun pengawasan dari eksternal. Ya kita Ya. supaya kita tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, gitu kan? Fungsi kontrol ya masyarakat juga harus. Iya. Setiap ada hal-hal ya yang ada tanda kutip, Ya. ya, segeralah ya, bertindak. Ya. Dan saya yakin, Pak, sebetulnya rekan-rekan LSM yang ada di Bandung Barat ini sendiri kritis semua, Iya. gitu kan? Ya kita paculah dari sekarang, gitu kan, untuk ke depan. Iya. Dan tahu permasalahannya di mana mereka itu ya Pak ya? Betul. Karena yang masalah rotasi mutasi ini sendiri, Pak, gitu kan, ini menjadi satu apa ya? Sesuatu hal yang gimana ya? Jadi isu sudah ada, gitu kan? Oh ini gini, oh pakai orang ini. Ini sebetulnya di Bandung Barat sudah Dan masyarakat juga sudah tahu sebenarnya Sudah- siapa yang bagus dan layak ya. iya, gitu kan? Misalnya udah kebaca, oh si bapak ini nih pasti cocok di sini nih. Betul Pak. Jadi saya kira ya kita harus jujur gitu kan. Jangan sampai menempatkan rotasi mutasi atau pejabat itu sendiri, gitu kan. Sesuai lah ya dengan kriterianya. Jangan sampai gitu ada pejabat yang harusnya dia itu punya pola pikir dan punya integritas dalam pemikiran, kalau ditempatkannya
di bidang yang lain gitu kan. Ya ini harus mawas diri untuk ke depan. Dan kalau saya perhatikan di Bandung Barat ini Pak, pemimpin itu biasanya suka dan tidak suka ya, like dan dislike. Sehingga saya mah nggak suka sini, udahlah diparkirkan. Saya suka sini meskipun tidak bagus karena ini, ayolah gitu. Bisa seperti itu ketua juga menanggapi. Saya kira kan itu isu Pak. Ya, saya kira isu gitu kan. Isu yang seperti itu banyak ya terlontar. Tetapi saya akan bicara sesuai fakta lah, sesuai fakta yang ada gitu kan. Biar setiap apa yang diucapkan oleh saya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Itulah saya berharap ya, saya terutama korban ya berharap gitu kan, dalam rotasi mutasi ini sendiri jangan sampai menjadi ajang mencari sesuatu lah, tetapi harus memberikan efek yang lebih bagus gitu kan untuk ke depan bagaimana pemerintah Bandung Barat gitu Pak. Ini kan Bapak dalam rangka menciptakan Bandung Barat yang bersih, kemudian berkeadilan. Tentunya dalam melakukan atau pelaporan ini tidak mudah dan tidak gampang. Ada hal-hal hambatan lain. Nah, bisa diceritakan apakah ketua mengalami hal itu, misalkan ada intimidasi atau apa seperti itu? Selama ini yang saya laksanakan gitu kan, belum pernah ada intimidasi atau apapun gitu kan. Kalau kendala pasti ada Pak. Kendala terutama kita dalam rangka pengumpulan data. Data dan fakta ini sendiri gitu kan, yang menjadi landasan kita untuk melaporkan gitu kan. Karena tanpa data dan fakta serta kronologis yang jelas gitu kan, sulit ya untuk bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum gitu kan. Tapi ya aneh juga Pak, aneh juga ada beberapa kasus gitu kan yang telah di Bandung Barat nih Pak, ya, masalah SKPD misalnya ya, yang sudah diperiksa dan segala macam, tapi mandek gitu kan ya. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang lain ya di luar data dan fakta gitu kan. Nah, mudah-mudahan lah untuk ke depan ini gitu kan kita lebih baik gitu kan. Dan korban ini sendiri tidak mengawasi masalah rotasi mutasi ini sendiri Pak Eko ya, yang mesti kita jelaskan gitu kan. Dan minggu kemarin itu kita juga melaporkan Pak nih, melaporkan beberapa OPD, OPD ya, yang diindikasikan dan diduga berdasarkan bukti dan fakta serta logika kita, ya. Oh ini bisa. Telah kita laporkan juga ke KPK. Ini kasus apa nih? Ya, sama. Kasusnya Tuh. Di pemerintahan itu, apalagi di OPD Pak, saya kira penyalahgunaan masalah yang seperti itu Pak. Kita mungkin Pak Eko nggak usah nanya, saya juga udah ngeh lah. Apa ya kalau dinas gitu kan bermainnya di mana gitu kan? Ya. Ada persekolahan apa gitu kan, dinas dengan pengusaha gitu kan. Nah, kita akan ungkap Pak. Itu dilaporkan juga. Baik, kita laporkan. Makanya minggu depan ini sendiri gitu kan. Nah, kita akan membahas hal-hal yang seperti itu juga gitu kan. Untuk kan kita mau bersih-bersih Pak. Iya. Nah, percuma Pak. Kita bersih bupatinya, OPD-nya aut-autan. Tidak bersih. Tetap saja kalang kabut. Justru OPD bersih, nanti kita punya bupati yang bersih, Bandung Barat akan bersih. Itu prinsip kita Pak. Oke. Ketua terakhir nih, statement closing dari Ketua untuk Bandung Barat seperti apa nih ke depannya? Closing saya Pak, satu saja Pak. Mari semua elemen bahu-membahu untuk menuju Bandung Barat sesuai dengan fungsinya kita masing-masing.
Kalau LSM, ya fungsi kontrolnya gitu kan, Iya. supaya lebih baik gitu kan, lebih sehat ya, supaya kita mendapatkan pemerintahan yang bagus. Kita berharap juga ya birokrasinya, nah, jadikanlah contoh ya bahwa rotasi mutasi yang ini jangan sampai terjadi lagi. Iya. Gitu kan? Nah, saya punya keyakinan kalau misalnya birokrasi itu tinggal dedikasi dan pengabdian yang baik lah ya. Nanti juga dengan sendirinya gitu kan penilaian dari atasan itu akan lebih baik. Jangan coba-coba gitu kan memberi sesuatu gitu kan supaya jabatan naik Pak. Dengan jenjang yang profesional saja lah, sesuai dengan aturan. Itu aja saya berharap Pak. Oke, terima kasih Ketua udah hadir malam ini untuk berbincang santai membahas permasalahan rotasi mutasi di tahun 2023 yang dilaporkan KPK. Oke sahabat semua warga Bandung Barat, itu barusan kita udah ngobrol santai ya di podcast Ekotalk, bukan Ekotalk ya, Ekotalk. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau obrolan kita ini menjadi sebuah pengetahuan baru untuk kita semua mengenai kemelut atau carut marutnya di Kabupaten Bandung Barat tentang rotasi mutasi yang terjadi di tahun 2023 yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang, adanya jual beli jabatan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tadi kita udah mendengarkan ada bukti-buktinya yang dilaporkan ke KPK, bahkan ada ASN yang siap mengakuinya untuk memberikan keterangan ke KPK adanya jual beli jabatan di Kabupaten Bandung Barat. Nah, tentunya tadi udah digarisbawahi ini tidak ada tendensi politis. Ya, disclaimer, ini tidak ada tendensi politis. Pelaporan ini dilakukan oleh Porbat dan aktivis lainnya adalah karena adanya cita-cita yang sangat mulia, yaitu ingin Bandung Barat lebih baik ke depannya. Bandung Barat yang bersih, Bandung Barat yang berkeadilan bagi para ASN dan juga masyarakatnya yang ada di Bandung Barat sendiri. Karena praktik-praktik jual beli jabatan ini sangat merugikan semua kalangan. Ya. Apalagi orang yang berkompeten tetapi kalah dengan uang, itu akan merugikan sekali. Nah, kita berharap kedepannya Bandung Barat ini menjadi Bandung Barat yang bersih, transparan, adil, dan para pejabatnya juga jujur dan tidak haus jabatan dan juga tidak maruk keuangan. Ya, itu seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan saya Eko Setiono di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber lain yang dapat memberikan pencerahan dan memberikan pengetahuan yang baru buat teman-teman semua di Bandung Barat. Terima kasih Kang Ketua. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu dan perjuangannya juga dilancarkan, dimudahkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kendala dan tidak ada hal-hal lain yang ingin menghambat perjuangan untuk membangun Bandung Barat yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.